warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12B2 ingin membuat video sejarah Indonesia tentang ekonomi dan politik pada masa liberal. Sistem politik dan pemerintahan. Menurut UUD 1959, pemerintah Republik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal berlaku sistem kabinet parlementer. Artinya pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri dan menteri-menterinya bertanggung jawab dalam parlemen atau DPR. Dengan berlakunya kabinet parlementer, pemerintah Republik Indonesia tidak stabil. Hal ini disebabkan antara lain A. Partai politik mementingkan kepentingan golongan masing-masing, sehingga kabinet jatuh bangun. Kemudian, partai politik tidak mencerminkan dukungan rakyat memilih. Dan yang terakhir, partai politik yang berkuasa tidak dapat melaksanakan programnya sebab masa kerja kabinet yang pendek. Sistem kabinet parlementer memungkinkan adanya persaingan antar partai politik untuk menduduki kursi terbanyak dalam parlemen. Pada masa demokrasi liberal telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Kabinet pada demokrasi liberal. A. Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Tokoh Muhammad Nasir, Perdana Menteri pertama. Partai Masyumi. Program kerja Kabinet Nasir antara lain: 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu konstituante dalam waktu singkat. 2. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Prestasi. Yang pertama, perekonomian mengalami masa paling menguntungkan. Yang kedua, meredakan pemberontakan di Ambon. Yang ketiga, diterimanya Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60. Baru berakhirnya kabinet, mendapat mosi dari Hadikusumo dari PNI agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota perwakilan daerah. B. Kabinet Sukiman 26 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Tokoh Sukiman, Partai Masyumi. Program Kabinet Sukiman: menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek dan panjang, menyelesaikan persiapan pemilu dan otonomi daerah, menyiapkan UU Serikat Buruh, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, memasukkan Irian Barat dalam wilayah NKRI. Berakhirnya kabinet karena keputusan kontroversial Ahmad Subuharjo sebagai Menteri Luar Negeri yang menandatangani perjanjian Mutual Security MSA dengan kedaulatan besar Amerika Serikat. Karena hal tersebut, Kabinet Sukiman mendapat mosi sehingga Ahmad Subuharjo mengundurkan diri. C. Kabinet Wilopo 30 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Partai Koalisi PNI dan Masyumi. Sistem kabinet, zakon kabinet atau menteri diisi oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Program Kabinet Wilopo antara lain: yang pertama adalah bidang pendidikan dan pengajaran, yakni mempercepat usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, pada bidang perburuhan adalah melengkapi undang-undang perburuhan. Yang ketiga, pada bidang keamanan adalah menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang keempat adalah pada bidang luar negeri, yakni meneruskan perjuangan merebut Irian Barat. Akhir Kabinet Wilopo. Kedudukan kabinet semakin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Karena peristiwa tersebut, Kabinet Wilopo mendapat mosi tidak percaya dari Sarekat Tani Indonesia dan menyerahkan mandat. D. Kabinet Ali Sastro Midozo 1 30 Juli 1953
sampai 20 Juli 1955. Tokoh Ali Sastro Midojo, Partai PNI. Program kerja Kabinet Ali adalah 1. Bidang dalam negeri meliputi keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi negara, serta perburuhan. 2. Bidang Irian Barat adalah mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah RI. 3. Bidang politik luar negeri meliputi politik luar negeri bebas, aktif, peninjauan kembali tentang hasil KMB. Prestasi: pertama, mengadakan konferensi Asia Afrika. Kedua, membentuk panitia pemilu yang diketahui Hidi Kusumo. Yang ketiga, membatalkan hasil KMB untuk mengatasi utang negara. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Tokoh Burhanuddin Harahap, Partai Masyumi. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain: 1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum. 3. Memberantas korupsi. 4. Meneruskan perjuangan merebut kembali Irian Barat. Prestasi: pemberantasan korupsi, berhasilnya menyelenggarakan pemilu pertama 1955 untuk pemilih DPR dan konstituante. F. Kabinet Ali Sastro Midojo II 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Partai Koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Program: melaksanakan pembatalan hasil KMB, mengembalikan Irian Barat pada NKRI, memulihkan keamanan dan ketertiban, melaksanakan hasil konferensi Asia Afrika, dan yang terakhir mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Permasalahan: berkembangnya sentimen anti Tionghoa, muncul gerakan separatisme di berbagai daerah, perselisihan pengusaha Tionghoa dengan pengusaha nasional akibat pembatalan hasil KMB. Akhir Kabinet: sejumlah menteri dari Masyumi mengundurkan diri dari gerakan separatisme yang merajalela, menyebabkan Kabinet menyerahkan mandatnya. G. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Sistem kabinet: Zakon Kabinet atau menteri yang ahli pada bidangnya. Program: pertama, membentuk Dewan Nasional menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, normalisasi situasi RI. Yang ketiga, memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Yang keempat, mempercepat proses pembangunan. Prestasi: yang pertama, menentukan batas wilayah laut Indonesia melalui deklarasi Juanda. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret, berarti negara kita kembali ke UUD 1945 dan UUDS 1950. Tidak berlaku. Kabinet Juanda secara otomatis harus diganti. Sehari kemudian, Insinyur Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Sistem kepartaian pada demokrasi liberal. Perkembangan partai di Indonesia diawali dengan Presiden Soekarno yang membentuk PNI, Partai Nasional Indonesia, pada tanggal 23 Agustus 1945. Kemudian Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat yang menyebabkan terbentuknya 10 partai, yaitu Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Perkindo, PRS, Permai, dan PKRI. Dari terbentuknya berbagai partai tersebut menjadikan sistem kepartaian yang dianut pada demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Pemilu tahun 1955. A. Rencana pemilu. Pada tanggal 31 Mei tahun 1954, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI
yang diketuai oleh Hadi Kusumo. PPI menetapkan pemilu melalui 2 tahap, yaitu pemilihan parlemen atau DPR pada tanggal 29 September tahun 1955 dan pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember tahun 1955. PPI dibantu oleh panitia pemilihan daerah yang terdiri atas panitia pemilihan kabupaten, panitia pemungutan kecamatan, dan panitia pendaftaran pemilih desa. B. Pelaksanaan dan hasil pemilu. Pemilu parlemen pada tanggal 29 September 1955 diikuti sekitar 39 juta pemilu atau 91% penduduk Indonesia. Pada pemilu konstituante juga menunjukkan partisipasi yang tinggi. Keberhasilan pemilu, tingkat partisipasi masyarakat tinggi, jumlah golput sedikit, kesadaran berdemokrasi dan kemampuan untuk memilih yang baik. Lima, kegagalan konstituante menyusun UUD. Tugas Badan Konstituante adalah merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Konstituante gagal dalam tugasnya. Faktor kegagalannya sebagai berikut. Yang pertama, perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante. Yang kedua, perselisihan antara partai. Yang ketiga, muncul desakan kembali pada UUD 1945. Konstituante dibubarkan melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Antusiasme rakyat dalam politik. Sebelum pemilu tahun 1955, pemimpin negara seperti Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sering memberikan pematangan politik kepada masyarakat. Menjelang pemilu, panitia terus mendatangkan pengetahuan pada masyarakat bagaimana cara menyalurkan suara kepada masyarakat. Sosialisasi terus dilancarkan kepada masyarakat, baik itu melalui surat kabar dan mobil-mobil kampanye dan lain sebagainya. Partai politik pun tidak saling menyerang, bahkan tokoh-tokoh politik bersedia menemui langsung masyarakat. Hingga pada pelaksanaan pemilu berlangsung secara demokratis karena antusiasme masyarakat dalam hak pilihnya tanpa intervensi. B. Ekonomi demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, perekonomian Indonesia masih jauh dari kata baik dikarenakan Indonesia yang baru merdeka belum memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan negara dan disebabkan oleh banyaknya pemberontakan serta gerakan separatisme di daerah-daerah. Pemikiran ekonomi nasional. Pada saat itu, sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia yang mana pengusaha asing yang mendominasi perekonomian nasional, khususnya pengusaha Tionghoa. Atas kondisi tersebut, Sumitro Jojo Hadikusumo berusaha menata perekonomian dengan menciptakan sistem ekonomi baru yang disebut sistem ekonomi nasional. Sistem ini mendorong pengusaha pribumi untuk maju dan berkembang. A. Gerakan Benteng. Kebijakan ini dicetuskan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Kebijakan ini dimulai pada bulan April 1950 dengan tujuan mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Inti kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. B. Gunting Syafruddin. Pencetus gerakan ini adalah Syafruddin, prawira negara yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kebijakan ini dilakukan dengan memotong nilai uang yang bernilai 2,5 rupiah atau 5 gulden ke atas hingga setengahnya. Kebijakan ini bertujuan mengatasi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Kebijakannya ini dilakukan sejak 10 Maret 1950.
C. Nasionalisasi The Javaanse Bank. The Javaanse Bank pada masa kini adalah Bank Indonesia. Pada mulanya bank ini berada di bawah kekuasaan modal asing. Oleh karena itu, bank tersebut dinasionalisasi dengan tujuan untuk membantu lapisan masyarakat bawah untuk mendapatkan pinjaman modal. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Untuk menyusun perencanaan pembangunan ekonomi nasional, Biro Perancang Nasional berhasil menyusun RPLT atau Rencana Pembangunan 5 Tahun pada bulan Mei tahun 1956 yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961. Pada tanggal 11 November 1958, DPR menyetujui rancangan Undang-Undang RPLT ini dengan pembiayaan yang diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah di masa itu. Sistem Ekonomi Alibaba. Sistem ini dicetuskan oleh Iskak Cokro Adi Suryo yang menjabat sebagai Menteri Perekonomian pada Kabinet Ali Sastro Amijojo I. Tujuan sistem ini adalah menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi Ali dan pengusaha asing Baba. Namun sistem ekonomi Alibaba tidak dapat berjalan dengan baik. F. Rencana Pembangunan 5 Tahun RPLT. RPLT merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perencanaan Negara. Kebijakan ini direncanakan akan terlaksanakan pada tahun 1956 hingga 1961. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena pertama, adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Kemudian yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang menimbulkan gejolak ekonomi. Dan yang terakhir, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.